Assalamualaikum Sobat Football United. Kiper menghadapi Lyon. Dengan apa yang terjadi di leg pertama di Prancis ya, blunder Andre Onana. Lalu apa yang terjadi di St James Park, blunder oleh Altay Bayindir. Siapa yang harus menjadi atau pantas menjadi kiper utama ketika nanti Manchester United menjalani laga penting menghadapi Lyon? Mengenai situasi squad secara keseluruhan, gue akan bahas di preview. Video ini khusus untuk membahas menurut gue siapa yang pantas ya untuk menjadi penjaga gawang utama Manchester United. Ada 3 pilihan secara realistis menurut gue coret semua kiper muda dari Manchester United. Gue pikir belum pantas ya kiper-kiper muda tersebut untuk mengambil alih posisi penjaga gawang utama Manchester United, apalagi di partai penting menghadapi Olympique Lyon nanti. Partai hidup mati menurut gue ya, karena ini menjadi sangat menentukan bagi perjalanan Manchester United di Europa League untuk melangkah ke semifinal. Itu dulu nomor 1. Lalu poin nomor 2 yaitu adalah bagaimana dengan Ruben Amorim. Ruben Amorim kira-kira akan memilih siapa? Itu dulu yang gue ingin bahas. Baru kemudian nanti ya secara ringan amatiran pilihan gue ya. Gue melihat dari apa yang dilakukan oleh Ruben Amorim menghadapi Newcastle sudah jelas. Kalau menurut gue bisa jadi salah ya, tapi gue melihat bahwa Ruben Amorim sangat protektif dengan Andre Onana. Dia tidak terpancing ya dengan terlalu menyalahkan Andre Onana. Bahwasanya dia tahu Andre Onana melakukan kesalahan, melakukan blunder, iya. Salah satu konsekuensinya adalah diistirahatkan menghadapi Newcastle. Itu menurut gue merupakan bentuk hukuman terhadap Andre Onana. Kenapa dihukum? Karena Andre Onana melakukan kesalahan. Tapi apakah aktivitas tidak melibatkan Andre Onana menghadapi Newcastle United ini hanya sekedar hukuman saja atau hanya hukuman saja ya? Gua pikir tidak demikian, karena ada faktor-faktor lain. Nomor 2, Ruben Amorim setelah pertandingan menghadapi Newcastle United, dia mengatakan salah satu alasan yaitu adalah dia ingin mengamankan Andre Onana dari apa? Dari serangan. Pilihannya disebutkan oleh Ruben Amorim ketika sebelum menghadapi Newcastle United adalah apakah memainkan Andre Onana atau meninggalkan Andre Onana di rumah. Tidak ada pilihan di bangku cadangan. Kenapa? Dia mengatakan sorot kamera akan menuju Andre Onana dan sorot kamera itu bisa berubah menjadi serangan juga bagi Andre Onana. Sementara untuk memainkan Andre Onana di atas lapangan, ya seperti gue katakan sebelumnya ya, Andre Onana ini dihukum oleh Ruben Amorim sehingga poin nomor 3. Jadi ini juga merupakan cara Ruben Amorim untuk mengamankan Andre Onana. Nah, apakah dengan keputusan menghadapi Newcastle United ini juga dalam hal untuk mempersiapkan Andre Onana menghadapi Olympique Lyon? Menurut gua, partai menghadapi Newcastle kemarin ini, khusus untuk posisi penjaga gawang, nampaknya juga ada situasi audisi bagi Altay Bayindir. Apakah dia siap untuk mengambil alih posisi penjaga gawang utama dari Manchester United untuk partai krusial menghadapi Olympique Lyon di leg kedua tadi? Sayangnya, menurut gue, Manchester United yang memang secara kolektif, secara tim tampil buruk, penjaga gawang Altay Bayindir pun juga tidak tampil istimewa menurut gue. Sehingga dari akumulasi hal-hal tadi yang terjadi ya, yang gue sebutkan, gue memperkirakan Ruben Amorim akan mengembalikan posisi penjaga gawang utama kepada Andre Onana ketika nanti Manchester United menjamu Olympique Lyon. Bagaimana dengan Tom Heaton? Menurut gua menampilkan penjaga gawang yang nyaris tidak pernah mendapatkan menit bermain di pertandingan sepenting menghadapi Olympique Lyon ini memiliki resiko yang besar. Sebelumnya gua ingin juga membahas ya bagaimana penjaga gawang di setiap tim itu tidak pernah hanya satu saja, bisa 2, bisa 3. Ini dengan peran masing-masing. Peran penjaga gawang utama, penjaga gawang nomor 2, dan juga penjaga gawang nomor 3. Penjaga gawang nomor 3 sering sekali ini betul-betul hanya ya semacam kayak
kalau gue bisa bilang ya, sesungguhnya ban serep inilah kiper ketiga. Sementara kiper kedua dan kiper pertama ini masih ada level kompetisi di antara satu dan yang lainnya. Oleh karena itulah gue tidak berpikir bahwa Ruben Amorim akan menunjuk Tom Heaton untuk menjadi penjaga gawang utama di pertandingan penting untuk menghadapi Olympique Lyon. Dengan segala kontroversi, sayangnya pilihan penjaga gawang Manchester United adanya seperti ini. Sehingga gue pikir Ruben Amorim akan menunjuk Andre Onana. Nah, bagaimana gue melihat kemungkinan tersebut dan sebenarnya penjaga gawang siapa yang gue pikir di situasi yang sebenarnya tidak ideal ini untuk menjadi mengawal gawang Manchester United di hari Kamis malam nanti atau Jumat dini hari waktu Indonesia. Gua melihat keputusan dari Ruben Amorim yang gua perkirakan akan menunjuk Andre Onana ya, ini memang kontroversi mungkin iya, tapi juga harus dipahami bahwa Ruben Amorim tidak memiliki pilihan yang kaya dengan alasan-alasan yang gue sebutkan tadi. Sehingga gue menilai ya mungkin realistisnya menunjuk Andre Onana. Dan pendapat gue pribadi pun sebenarnya mengarah ke hal tersebut. Gue menilai Altay Bayindir dengan menit bermain yang ternyata belum banyak. Dan ini juga menurut gue memberikan semacam kayak garis lurus dengan kontribusi dia terhadap permainan Manchester United sebagai penjaga gawang ya, baik itu melakukan penyelamatan ataupun juga distribusi bola ataupun juga kepercayaan diri bagi lini belakang Manchester United, lalu juga bagaimana pemahamannya terhadap pemain-pemain belakang Manchester United ini belum pada level yang juga meyakinkan, sayangnya demikian menurut gue. Dan untuk berlaku dengan terlalu banyak memberikan spekulasi atau katakanlah semacam kayak coba aja dulu, mainkan aja dulu, ini bukan lagi tempatnya ketika Manchester United akan menjamu Olympique Lyon di partai penting. Gua melihat segala atribut yang ada pada Andre Onana, baik itu merupakan atribut negatifnya, artinya kesalahan yang berujung gol, ataupun umpan yang tidak akurat, ataupun perilaku yang aneh-aneh. Ini bukan hal yang membuat percaya diri menuju partai menghadapi Lyon. Tapi di sisi lain, gue juga tidak bisa menutup mata dengan apa yang dilakukan, hal-hal positif yang dilakukan di musim ini ataupun juga musim kemarin. Karena menurut gue itu tidak fair. Yes, banyak fans terlalu tersedot ya dengan hal-hal negatif yang dilakukan oleh pemain-pemain terutama di Manchester United, seakan-akan tidak ada hal positifnya sama sekali. Dan menurut gue itu kadang tidak fair. Maksud gue begini, tetap ada komponen-komponen kontribusi-kontribusi positif juga yang dilakukan oleh kiper tim nasional Kamerun ini. Sehingga dengan keadaan yang tidak ideal, sekali lagi dengan keadaan yang tidak ideal, nomor satu, lalu dengan tipisnya pilihan, nomor dua, nomor tiga, dengan kualitas yang seadanya saat ini, menurut gue ya Andre Onana yang diturunkan nanti. Gue lebih cenderung ke sana. Artinya bukan cuma gue perkirakan Ruben Amorim, gue juga memilih ya karena tidak ada lagi gitu ya. Dan dengan apa yang ditunjukkan oleh Altay Bayindir, bukan hanya ketika menghadapi Newcastle, tapi juga bagaimana ketika menghadapi misalnya Tottenham Hotspur. Yes, dia tampil fantastis ketika Manchester United menyingkirkan Arsenal. Tapi ketika menghadapi Arsenal, jangan lupa bagaimana pendekatan di pertandingan itu juga berbeda. Manchester United lebih tampil defensif, karakternya lebih ke sana. Dan ini tidak mungkin dilakukan ketika menghadapi Lyon nanti. Manchester United harus tampil lebih menyerang, lebih agresif, determinasi harus lebih tinggi. Kualitas bola yang mengalir pun juga harus lebih bagus lagi. Dan menurut gua, dengan sekali lagi ya tipisnya pilihan saat ini, gue lebih condong ke Andre Onana. Harapan gue sebagai fans Manchester United ya Andre Onana bisa memperbaiki penampilannya. Itu penting sekali, bisa memperbaiki penampilannya sehingga dia tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang terjadi di Perancis ketika Manchester United dijamu oleh Olympique Lyon.
Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Nih menurut gua tidak ada benar atau salah ya. Tapi siapa menurut Sobat Football United penjaga gawang nanti ketika menghadapi Olympique Lyon ya? Jawaban yang serius dan juga alasan yang menarik silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.